Halo semua, kembali lagi bersama saya Hairudin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan DOS ya. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang DOS, kali ini kita akan membahas tentang Distribute Denial of Service atau istilah kerennya DDoS gitu ya. Nah, jadi apa sih yang membedakan antara DOS dan DDoS gitu ya? Jadi kalau DOS itu lebih cenderung di mana satu penyerang akan menyerang satu target. Nah, sedangkan kalau DDoS ini itu sistemnya terdistribusi gitu ya. Jadi di mana sumber-sumber penyerang itu terkoordinasi dalam satu server gitu ya, atau dikontrol oleh si pelaku kejahatan atau si hacker gitu. Sehingga nanti dari komputer-komputer yang dijadikan sebagai penyerang atau biasanya kita kenal dengan istilah botnet ya. Jadi komputer-komputer itu nanti akan menyerang target yang akan dituju sehingga layanan target tersebut tidak dapat diakses. Nah, seperti itu. Jadi ini sangat lebih lebih berbahaya daripada DOS ya. Karena ini bisa saja menggunakan komputer-komputer yang sudah terinfeksi malware gitu ya. Nah, biasanya komputer-komputer yang terinfeksi malware itu salah satu yang ada di dalam itu bisa jadi ada botnet gitu ya. Nah, di mana pada saat si hacker ini ingin melakukan penyerangan, maka dia bisa mengaktifkan botnet-botnet di komputer-komputer yang sudah terinfeksi tadi. Maka disitulah dia bisa melakukan penyerangan ke si korbannya. Oke, nah jadi bagaimana sih cara kerja dari DDoS ini ya? Nah, kalau teman-teman lihat di gambar ini, di sini bisa kita lihat ya, di mana ada seorang penyerang ya atau hacker gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, dia akan menghandle komputer-komputer yang sudah terinfeksi tadi. Nah, kemudian nanti dari situ dia akan melakukan penyerangan. Jadi, komputer-komputer yang terinfeksi itu ya bisa dikenal sebagai zombie ya. Jadi dia akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh komandonya gitu ya. Nah, makanya kadang juga kita sering mengenal istilah CNC gitu ya. Nah, oke, jadi di sini kita langsung saja yang pertama itu ada namanya serangan UDP flood ya. Nah, ini salah satu serangan yang ada di DDoS. Nah, jadi serangan UDP flood ini yaitu penyerang mengirimkan paket UDP palsu dengan kecepatan paket yang sangat tinggi ke host gitu ya, ataupun ke port server yang aktif. Nah, di sini biasa juga menggunakan rentan IP. Jadi kalau misalkan kita tidak mengetahui spesifik IP-nya berapa, maka kita bisa menggunakan rentan IP-nya ya, misalkan IP sekian-sekian/24, maka semua IP yang ada di dalam range itu akan diserang gitu ya. Sehingga nanti pada saat di ping maka destination unreachable. Nah, itu salah satunya. Kemudian ada juga namanya serangan ICMP flood. Nah, kalau serangan ICMP flood ini biasanya administrator jaringan menggunakan ICMP terutama untuk operasi IP. Nah, untuk pemecahan masalah dan untuk melakukan pengecekan apabila terjadi kesalahan. Nah, dalam serangan ini biasanya itu si hacker mengirimkan paket permintaan ICMP echo gitu ya. Nah, setelah itu dalam jumlah yang besar ke sistem korban secara langsung sehingga si protokol ICMP-nya ini tidak dapat memberikan respon-respon sesuai dengan kebutuhan si administrator pada saat misalkan melakukan pengecekan jaringan gitu ya, atau misalkan ping, traceroute. Nah, seperti itu. Setelah itu, kita bisa juga lihat bahwa paket-paket ini memberi sinyal pada sistem korban untuk membalas, dan lalu lintas yang besar itu akan memenuhi bandwidth koneksi jaringannya si korban. Nah, akhirnya jadi jaringannya kewalahan sehingga terjadilah yang namanya permintaan TCP/IP yang tidak sah.
Oke, nah untuk melindungi tahapan serangan, ICMP flood, nah itu perlu ditetapkan ya, batas yang mengaktifkan fitur perlindungan ICMP jika misalkan melebihi dari, ketentuan gitu ya. Nah itu biasanya bisa kita aktifkan gitu ya. Misalkan, ping-nya itu hanya bisa berapa besar paketnya gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian, ini juga biasanya ada juga namanya serangan ping update gitu ya atau POD. Nah, biasanya itu penyerang membuat, mencoba membuat, server kita itu crash atau kehilangan kestabilan, kemudian, ya membuat sistem kita itu ya tidak dapat, diakses gitu ya. Nah, itu biasanya pakai tools ya kalau untuk, serangan ping update gitu ya. Nah, kemudian ada serangan smurf. Nah, kalau serangan smurf ini biasanya itu penyerang memalsukan alamat IP sumber dengan alamat IP korban dan mengirimkan sejumlah pesan echo ICMP gitu ya ke jaringan. Nah, biasanya itu kan kalau kita ping, dia kan harus reply ke komputer kita. Nah, ini enggak, dia akan me-reply nanti ke IP-IP yang ada di luar sana dan itu lama-kelamaan sehingga server si korban ngehang gitu ya, dibanjiri ping dari komputer-komputer yang lain. Dan banyak lagi sih jenis-jenis serangan yang ada di DDoS ini ya.